Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limatus Sadia dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Baik kawan-kawan, di sini saya ingin sedikit bertanya kepada kalian gitu. Sebenarnya apa sih maksud dan tujuan Allah menciptakan kita semua, menciptakan kehidupan di dunia ini? Oke. Baik. Terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, sudah jelas di situ dijelaskan bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi untukmu, dan kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kehidupan kita di zaman sekarang bahkan jarang kita menemukan manusia atau orang lain yang di sekitar kita mungkin mengharapkan segala sesuatu dari manusia lain. Bisa dibilang bergantung hidup kepada orang lain tanpa melakukan sesuatu atau usaha. Terlebih lagi beribadah kepada Allah. Nah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, menciptakan alam semesta. Kemudian adapun Allah menurunkan Al-Quran, itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, kemudian dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Mereka tanyakanlah kepada orang yang beriman jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi dalam beberapa kutipan surah Al-Quran tadi, tujuan Allah menciptakan manusia, yang pertama menciptakan alam semesta, kemudian menciptakan jin dan manusia, kemudian menurunkan Al-Quran dan mengutus para rasul. Itu tujuannya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Dari surah Al-Baqarah kita mengetahui Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu tentang apa yang kita perbuat di dunia. Kemudian dalam surah Al-Zariyat ayat 56, Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu agar menjadi pedoman hidup kita, menjadi petunjuk dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran di surah Al-Anbiya ayat 7, yaitu mengutus para rasul untuk menjadi khalifah atau pemimpin kita pada zaman itu. Namun di zaman sekarang banyak sekali memang kan manusia yang berharap atau bergantung kehidupannya kepada orang lain. Sebagai manusia, perbanyaklah bersyukur, kemudian tetap terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap terus beribadah kepada Allah. Insyaallah kehidupan kita meskipun itu sederhana akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentang apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Karena banyak sekali
manusia yang hidupnya bergantung kepada orang lain. Yang mereka dapatkan mungkin hanya sebuah kepahitan, pengkhianatan, dan masih banyak lagi. Sekali lagi diingat bahwa Allah menciptakan alam semesta dan seisinya, dan juga Allah mengetahui apa yang ada di dalamnya. Kemudian Allah menciptakan jin manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman untuk umat manusia, dan Allah menurunkan Rasul untuk sebagai khalifah atau pemimpin di dalam agama kita. Kita pribadi sebagai manusia di zaman sekarang hendaknya tetap terus berusaha, meskipun itu gagal, kita mengalami kegagalan, tapi insya Allah jika kita terus meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan dari setiap masalah yang kita hadapi. Sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.